Guys, ketemu lagi di channel Anong Oprek. Oke, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gua Anong. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan juga, jaga kebersihan, agar kita terlindungi dari pandemi yang sedang berlangsung ya. Oke, di sini gua bakal ngebahas tips dan trik cara mencari spray gun yang tepat ya. Kebetulan gua udah lama nggak buat video dan udah lama nggak posting juga. Tapi karena frekuensinya cukup banyak, teman-teman banyak yang nanyain cari spray gun yang bagus untuk ini, itu apa ya bang, bro, mas gitu. Oke, langsung aja gua kasih beberapa tips dan trik cara mencari spray gun yang tepat buat pengaplikasian dari epoxy, base coat, dan clear coat. Yuk langsung aja. Bantu teman-teman, terutama teman-teman yang lagi mulai belajar cara memilih tips dan trik memilih spray gun yang tepat. Oke, di sini gua hanya berbagi sesuai pengalaman aja. Kebetulan gua baru memulai mengecat itu baru aja ya, baru dari tahun 2004 ya. Pertama kali itu gua tahun 2004 mulai ngecat, dimana semua pada generasi tua ya, mungkin generasi yang lama itu punya koleksi spray gun itu pasti, kalau nggak yang ini yang pertama punya, ini yang gue punya NHL F75. Kenapa gue punya ini? Karena saat dulu gue berpikir semua spray gun itu sama aja ya. Pertama yang harus dilihat adalah kompresornya, power dari kompresor. Kalau misalkan kita lihat kompresor, contoh yang gue punya adalah kompresor adalah Lakoni 130X, itu kekuatannya 1 PK atau 1 horsepower ya. Dengan kekuatan 1 PK atau 1 horsepower itu, VMAX-nya, VMAX itu adalah refill dari pengisian ulang anginnya itu adalah 110 liter per menit. Oke, 110 liter per menit, dengan berarti asumsi kita, gue harus mencari spray gun maksimal itu adalah 100 liter per menit. Kenapa gue bilang 100 liter per menit? Karena agar bisa menyeimbangkan antara udara yang masuk dan udara yang keluar. Oke, bisa menggunakan kompresor dengan 1 horsepower, tapi menggunakan spray gun 200 liter per menit, dengan syarat gue harus menunggu angin tersebut refill lagi agar tekanan udara yang dibutuhkan si spray gun itu stabil. Cuma gue punya spray gun seperti ini. Pada awalnya gue belum mengerti tentang air consumption, tapi karena gue bilang kok ini spray gun boros banget, gue bilang gitu. Ternyata pas gue lihat spesifikasi pada umumnya untuk HVLP tipe ini adalah tipe H827W ya. Pada umumnya, tipe H827W memiliki air consumption sekitar 200 liter sampai 300 liter per menit. Berarti secara logika, itu adalah 3 kali lipat dari angin yang diisi ulang ke kompresor Lakoni yang milik gue. Jadi otomatis apa yang gue pakai tidak seimbang dengan apa yang ada di kompresor gua dalam segi spesifikasi seperti itu. Yang kedua adalah kita butuh apa? Kita aplikasikan untuk motor kah atau mobil kah? Misalkan ada yang bilang, bang, yang universal aja, atau misalkan bisa mobil bisa motor. Oke, pada umumnya bisa untuk mobil dan motor, cuma kalau untuk mobil kan panelnya lebar-lebar ya. Kalau misalkan kita aplikasikan menggunakan cat atau spray gun untuk motor yang tipenya mini spray gun atau mini HPLP, itu satu memakan waktu, yang kedua memakan tenaga, dan ketiga memakan pikiran. Kalau gua menyarankan untuk mobil kita gunakan spray gun besar. Balik lagi ke kompresornya, berapa kapasitasnya harus disesuaikan dengan itu. Yang kedua, kita lihat dulu misalkan untuk motor kita pilih yang mini HVLP, lebih ideal ya, bukan lebih baik tapi lebih ideal untuk dan lebih optimal untuk mengaplikasikan spot-spot bidang yang kecil ya, seperti itu. Bahan yang kita ingin gunakan, contoh seperti ini, epoxy primer, base coat, dan clear coat itu mempunyai viskositas yang berbeda-beda. Oke, otomatis bahan itu harus mengikuti spray gun, bukan spray gun mengikuti bahan. 0,8 atau 0,6 mm dipaksakan untuk epoxy. Kan bisa bang, misalkan ada yang ngomong itu, kan bisa bang, kita tinggal cairin aja, encerin aja epoksinya untuk spray gun dengan kapasitas 0,6 atau 0,8. Betul, bisa. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman, kegunaan dari bahan tersebut itu tidak optimal. Dalam artian gini, gue mengaplikasikan epoxy di spray gun dengan nozzle 0,8, yang berarti keluarnya cairan epoxy secara encer itu tidak optimal untuk menutup pori-pori yang ada di bidang yang ingin kita cat. Di sini gue punya prinsip, gue tidak pernah memaksakan spray gun mengikuti bahan yang ingin diaplikasi, seperti itu. Jadi gue tidak pernah memaksakan spray gun clear coat untuk aplikasi epoxy. Seperti itu. Dari clear coat gue punya tugas khusus spray gun A, misalkan punya epoxy gue punya tugas khusus spray gun B, base coat metallic spray gun C, base coat solid spray gun D, dan seterusnya seperti itu. Jadi semua spray gun, kalau untuk teman-teman yang ingin belajar untuk meniti karir di bidang pengecatan, adalah setiap bahan memiliki viskositas dan kebutuhan spray gun yang berbeda-beda. Idealnya untuk
aplikasi untuk motor epoxy itu 1,0 mm sampai 1,3 mm seperti itu. Untuk aplikasi mobil, epoxy itu lebih cocok di angka 1,7 sampai 2,0 mm seperti itu, Mas Bro. Untuk aplikasi cat atau base coat, untuk di motor ideal antara nozzle-nya adalah ukuran 0,5 sampai 0,8 mm seperti itu. Untuk aplikasi base coat di mobil adalah 1,2 sampai 1,4 mm seperti itu. Dan untuk aplikasi clear coat untuk di motor adalah 0,8 sampai 1,2 mm. Lebih kecil lebih halus, lebih besar transfernya lebih banyak seperti itu. Itu balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman atau bro sekalian ya. Kalau untuk aplikasi mobil, idealnya untuk clear coat adalah 1,3 mm. Itu udah standar dari epoxy, base coat, dan clear coat. Oke, 3 tips sebelumnya itu ya, kompresornya, yang kedua kebutuhan kita motor atau mobil, yang ketiga adalah kebutuhan dari bahannya sendiri. Kita mengikuti nozzle itu dibuat adalah memang untuk menentukan bahan yang kita butuhkan. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, ini hanya sekedar sharing pengalaman aja. Kalau misalkan tidak setuju tidak apa-apa, atau misalkan lebih nyaman dengan yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya, lebih nyaman, lakukan terus. Yang penting kita tetap berkarya. Cukup sekian dari gua, semoga informasi kali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Terima kasih.